leadership adalah bukan sebuah definisi yang disematkan di dalam seseorang yang di dalamnya mengandung sifat-sifat malaikat. Tapi leadership itu adalah your life, your activity, your habit. Jadi kepemimpinan itu adalah your aktivitasmu, your tindakanmu, your kebiasaanmu, your pola pikirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Para pemirsa, pendengar ya, NH Podcast yang setia dimanapun berada. Kita kembali lagi di sesi Leadership Podcast ya. Dan kali ini insya Allah luar biasa ya. Kita akan bahas ya, tidak hanya bicara strategi ya. Kita menyelami roh kepemimpinan. Nah, bagaimana seorang pemimpin menjadi oksigen yang menghidupkan bisnis dan menghidupkan manusia di dalamnya. Ya, John C. Maxwell mengingatkan ya, leadership is not about title, position, or flowchart. Ya, it is about one life influencing another. Kepemimpinan sejati bukan soal berkuasa, tapi tentang membangkitkan kehidupan di sekeliling kita, ya, membawa tim dari bertahan menuju bertumbuh, menyalakan visi di tengah gelap, harapan di tengah krisis, dan semangat di antara manusia yang lelah. Untuk itu kita bersama di tamu NH Podcast yang istimewa, Abi Dares. Terima kasih Abi. Thank you dong. Nah, terima kasih. Ini ketemu lagi kita. Setelah sekian kali, kita kemarin 2 kali kita ya podcast di episode Leadership Podcast ya, di NH Podcast ya. Betul. Jadi beliau juga salah satu yang terus ya memberikan insight-insight terhadap leadership ini, dan beliau adalah juga salah satu Maxwell Leadership Certificate tim ya, fasilitator training ya kepemimpinan transformasional. Yes. Oke, kita akan mengupas di sesi episode yang ketiga ini ya, bagaimana ruh kepemimpinan itu ada di dalam sebuah organisasi. Tentunya Abi telah banyak berkecimpung ya di dalam memberikan sebuah insight-insight kepemimpinan ya sebagai ruh ya, penggerak ya, bisnis dan manusia. Mungkin bisa makna dalamnya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok dan teman-teman semua para leader semuanya. Sesi kali ini kita akan coba lebih tajam lagi ke dalam ya. Kalau kita lihat pengantar dari dokter tadi itu terkait dengan manajerial manusia yang lelah ya. Lelah ya. Jadi memang kalau kita perhatikan teman-teman, ini memang menjadi sebuah tantangan terbesar buat sebuah perusahaan, buat organisasi, termasuk juga sebuah kepemimpinan kita. Bagaimana kita perlu terus punya engine, perlu punya stamina yang cukup prima supaya kita memang betul-betul mampu menjalankan kehidupan ini, roda organisasi ini betul-betul dengan selalu menjaga spirit kita. Nah, kenapa? Karena kehidupan ini, bisnis ini, dan juga kepemimpinan ini adalah infinite game. Ini permainan yang tidak pernah berhenti dong. Ya? Dan itu sangat sulit ditebak kapan berhentinya. Kapan itu berbeda dengan permainan yang yang terukur. Ada waktunya, ada dashboardnya yang bisa kita mengelola sumber daya yang kita punya untuk bisa berada tepat di dalam finishing touch atau menyelesaikan permainan itu. Tapi kalau infinite game kayak begini, betul-betul memang kita ini diuji stamina kita, diuji kekuatan kita untuk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nah, itu kalau sudah hanya mengandalkan yang luar saja, ya seperti yang dokter sampaikan, pasti akan lelah itu. Nah, oleh karena itu perlu kita menguatkan yang di dalam, ya. Yang di dalam itu kita sudah pernah membahas terkait dengan engine, ya, tentang mesin kepemimpinan. Terus yang kedua tentang bagaimana Dok? Yang kedua itu kemarin kita sempat bicara tentang nafas, oksigen, ya, yang terus dihembuskan supaya
mampu menjadi udara segar bagi organisasi dan kepemimpinan kita. Udara segar, teman-teman. Ini kepemimpinan pun juga perlu udara segar. Kalau enggak nanti ngap-ngapan, ngos-ngosan. Ya, jadi jangan sampai kita ngos-ngosan, ngap-ngapan. Dan yang terakhir dan yang ketiga ini kita bicara yang lebih dalam lagi, bagaimana kita ruh. Nah, ruh itu betul-betul menjadi sebuah trigger dari dalam. Jadi kalau manajemen itu tubuhnya, leadership itu ada ruhnya. Jadi Anda bayangkan bagaimana manajerial yang tanpa ruh itu ya, sangat monoton, teman-teman. Bicara tentang aturan juga aturan yang monoton. Makanya bagaimana aturan itu menjadi sebuah kalau kita bicara tentang oksigen kemarin, bagaimana sebuah value, visi itu menghidupkan, terus juga nilai itu menguatkan, dan empati itu betul-betul menyatukan di dalam sebuah organisasi, sehingga betul-betul udara segar itu akan selalu ada di dalam organisasi kita, lebih-lebih di kepemimpinan kita. Dan saat ini kita akan pertajam untuk bagaimana betul-betul kita mampu menghidupkan kehidupan baik kepemimpinan dari tim kita ataupun kehidupan dari organisasi kita. Dan itu dimulai dari bagaimana kehidupan atau ruh yang kita punya di dalam kepemimpinan kita. Ya, jadi memang banyak organisasi ya beroperasi rapi ini. Betul. Tapi sebetulnya tanpa nafas. Nah, ini ya. Jadi apa yang biasanya hilang di level kepemimpinan ini? Ya, itu jadi Dok? Ya gimana sih kalau kita jasa tanpa ruh itu ya? Jadi karena itu yang menggerakkan gitu. Jadi dia tidak mampu menangkap di dalam perusahaannya itu bahwa ada sesuatu yang lain yang tidak hanya bicara serta-merta bicara kebendaan itu. Ada sebuah rasa yang tidak disentuh, Dok. Ada sebuah rasa yang tidak dihidupkan. Nah, sehingga yang kita selalunya dua kata itu, logik dan strategik. Logik, strategik. Nah, padahal pelaksananya itu dia punya sesuatu yang tidak pernah di-range, tidak pernah dihidupkan, tidak pernah dipelihara. Nah, sehingga akhirnya ya muncul secara psikologi ya terkait dengan kelelahan itu. Gitu loh. Bahaya sekali nih ya, kalau batinnya tidak batinnya tidak makanya nanti disiplin itu adalah memang kerja batin yang rapi gitu. Bukan aktivitas sebenarnya itu. Disiplin itu memang kerja batin yang rapi, yang hanya kesadaran yang menguatkan bahwa saya perlu membaca hari ini 5 menit. Tapi kalau rutinitas ya capek, baca melulu, emangnya nggak ada yang lain aktivitasnya? Lu bukan, itu disiplin batin Anda itu kerjaan batin Anda untuk mengatakan bahwa penting kita itu investasi personality dengan membaca buku 5 menit untuk dalam rangka mempersiapkan pertumbuhan kita. Seperti itu, Dok. Ya, jadi memang itu yang kebiasaan sebenarnya. Nah, ya habit. Makanya saya bilang tadi itu, leadership adalah bukan sebuah definisi yang disematkan di dalam seseorang yang di dalamnya mengandung sifat-sifat malaikat. Tapi leadership itu adalah your life, your activity, your habit. Jadi kepemimpinan itu adalah your aktivitasmu, your tindakanmu, your kebiasaanmu, your pola pikirmu. Yang itu akan diturunkan pada timmu, yang akan dicontoh, yang akan diteladani. Betul. Nah, itu ya. Jadi di sini kritikalnya kan ya. Iya, betul. Jadi kalau ini di Maxwell itu bilang everything rise and fall on leadership. Iya, betul. Itu harapannya memang korporasi itu ya pimpinannya ya akan selalu memberikan nafasnya gitu. Iya. Kehidupannya budaya untuk kerja dan sebagainya gitu. Kalau enggak kan nanti yang seperti Dokter sampaikan, banyak akhirnya manajemen yang rapi tapi kok kita ini kan manusia mesti merasakan kok nggak hidup ya. Nah, iya. Jadi gitu loh. Jangan dibikin robot timnya itu. Itulah, Dok, yang kita optimis bahwa kehadiran IT, AI tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Iya. Tapi dengan AI kita mampu bertumbuh dan melesat bersama AI. Iya. Kita mampu bertumbuh dan melesat bersama AI. Itu bisa. AI jadikan teman kita. Iya. Partnership, strategi berpikir. Iya, itu mampu. Nah, kenapa tidak bisa menggantikan kita? Karena dia nggak punya rasa, Dok. Iya, betul. Ya.
Nah, kita ini yang punya rasa itu kadang-kadang nggak pernah dipakai di dalam kita memimpin, baik memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain. Nah, seperti itu. Kalau kita punya rasa, Dok, katakanlah dengan kacamata empati ya. Ya kalau kita nggak mau digitukan, ya kenapa orang lain digitukan? Kalau kita nggak mau begitu, kenapa orang lain gitu? Gitu. Jadi itu yang akhirnya bisa menempatkan, kalau orang lain nggak mau diganggu, kalau kamu nggak mau diganggu waktu-waktu istirahatnya, ya kenapa Anda ganggu orang lain? Di situ akhirnya merasakan bahwa betul-betul kita ini dipimpin dengan hati. Betul-betul bukan direction, bukan hanya perintah yang dia tuh nggak mau tahu urusan kita gitu loh. Maka nanti akan berdampak di regulasi. Contoh misalnya, saya menerapkan bahwa teman-teman itu perlu menjaga literasinya dengan membuat narasi, dengan membaca narasi. Nah, kemudian istri saya juga sambil diskusi mengatakan, apa nggak perlu ditinjau ulang lain terkait dengan aturannya? Maksudnya gimana? Ya kalau mereka masuk di shift tertentu untuk menjalankan itu bisa, tapi kalau dia libur cuti, ya perlu ada perlu ada aturan yang berbeda lah untuk memanusiakan manusia, untuk memanusiakan dia. Apa? Misalnya tugasnya diganti dengan bagaimana dia story menceritakan keluarganya, menceritakan bagaimana pengalaman dengan. Nah itu sama-sama mengerjakan tugas, tapi konteksnya berbeda, gitu. Dan dia merasa tidak di pressure dengan, aduh libur-libur harus begini. Nah itu menarik sebenarnya. Mengalir. Iya, jadi otentik ya. Memang tugas itu akhirnya melekat di manusia. Bukan di robot gitu loh. Artinya apa ya, kalau di kantor ya membuat itu, kalau di rumah ya menjalankan tugas tapi related dengan kehidupan dia sekitarnya. Ya, jadi artinya gini, pemimpin itu ya pemimpin yang tidak hanya mengatur tapi bisa menghidupkan. Betul. Pekerjaan sehari-hari. Iya. Ya. Jadi istilah the leader become great ya. Iya, betul. By empowering others. Yes. Ya. Ya, ini yang bagaimana kan praktek pemberdayaan yang tidak sekedar delegasi juga. Iya. Jadi sekali lagi akhirnya kekuatan dan kehebatan seorang leader itu bagaimana dia mengembangkan timnya. Yang mengembangkan timnya. Nah, itu yang disebut dengan leader. Tapi kalau dia hebat sendiri itu top perform. Nah, salah juga. Ya mohon maaf ya, kalau Anda hebat kerjanya dan Anda masih belum punya anak buah, ya mohon maaf, kita sebut Anda manajer. Iya. Bukan leader. Udah gak cerita apa namanya cari muka. Iya, betul. Artinya memang semua udah mengalir kehidupan pekerjaan itu yang ditanamkan di leader nantinya. Iya. Itu menghidupkan semua tim gitu. Iya. Ya. Jadi cara pandang mindsetnya leader beda. Oh ya, berarti udah. Iya. Apa yang saya kasihkan ya, saya memberikan ya tidak hanya mengatur tadi, memberikan contoh gitu ya. Iya. Alhamdulillah semuanya ya merata lah. Iya. Meskipun masih ada karena sedikit miss. Begini dong. Iya. Banyak orang yang ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Nah, sindrom. Jadi ya akhirnya banyak terjadi jegal-menjegal, menutup ruang pertumbuhan timnya. Kenapa? Karena merasa dia khawatir akan terancam posisinya. Nah, sampai yang nyusul di Indonesia demokrasi ini mempertaruhkan segalanya kan sudah nggak ada value, nggak ada nilai. Iya. Nah, salah ternyata ya. Ya di situ akhirnya karena dia orientasinya adalah kekuasaan, otoritas, padahal pengaruh. Uang tadi, angka tadi. Iya, padahal pengaruh kan ya. Bahwa kepemimpinan itu pengaruh. Bagaimana kita memberdayakan orang. Nah, mempengaruhi itu kan ujung-ujung memberdayakan orang. Bahwa kamu bisa melakukan ini, bahwa kamu bisa lebih bagus dari apa yang kamu pikirkan. Nah itu kan. Nah, kenapa orang akhirnya banyak takut posisinya direbut? Ya karena itulah. Kalau saya berpikir bahwa ya mereka masih merasa orang kecil. Kalau kita kalau kita ini menjadi orang besar dong, maka kita nggak pernah khawatir dengan siapapun orang yang bertumbuh begitu, karena kita sudah besar. Tapi kalau kita ini kecil dong, maka kita akan mencari cara bagaimanapun juga caranya, bagaimana orang lain jangan sampai besar. Tapi kalau kita besar dong, ya makanya kita bantu mereka. Ayo kita kembangkan mereka. Pemimpin siap jadi pancian ya, untuk dia melompat. Pemimpin siap jadi jembatan untuk siap ditinggal, gitu loh. Dan mereka akan tahu bahwa sesungguhnya pertumbuhan dia yang luar biasa itu karena ada satu sosok yang membantu mereka di belakangnya. Nah itu yang perlu
jadi ini ya, Iya. jadi catatan. Ini para leader perlu paham gitu. Jadi nggak usah khawatir karena pemimpin sejati, pemimpin hebat itu ya selalu dia mampu menumbuhkan orang lain, menguatkan orang lain, gitu loh. Itu pesan pentingnya di situ. Maka kalau kita tidak mampu menghebatkan orang lain, ya pertanyaan besar buat kita adalah kita belum jadi leader, belum jadi pemimpin yang baik. Masih terus harus menggali. Karena kita masih belum mampu mempengaruhi mereka untuk bertumbuh di posisi terbaiknya dia. Oke, jadi kalau kembali ke oksigen kepemimpinannya. Iya. Nah, ini kan lanjut tetap pada bagaimana visi nilai empati itu diembuskan ya. Betul. Rohnya di dalam organisasi. Mm-mm. Nah, tapi bagaimana ini menjadikan visi itu bukan slogan juga tapi juga oksigen harian. Nah, ya. Yang benar-benar dihirup tim gitu loh. Ini loh yang akan kita jadikan goal kita. Iya. Kalau kayak misalnya di vaskes ya, di kesehatan itu, di klinik, di rumah sakit itu kan visi besarnya membantu banyak orang, ya kan? Maka itu kan menjadi sebuah nafas harian yang kita tiupkan bahwa ayo pagi ini kita membantu berapa orang lagi, Ya, itu. ayo nanti malam berapa orang lagi. Semakin banyak orang kita bantu, semakin berpahala, semakin mulia di hadapan Tuhan kita semakin. Nah jadi itu yang akhirnya menguatkan. Tiba-tiba, Mbak kamu kerja berapa tahun, Mbak? Kayaknya udah 32 tahun loh. Kan kesel kamu. Oh enggak, tetap bergairah terus. Karena hariannya itu mampu dia hirup. Tapi kalau enggak, Pak, jenuh, Pak. Aduh. Itu asupan ya. Iya. Ya, meaning itu kan. banyak cara ya. Iya, banyak cara. Ya. Iya. Sama juga visi kan pada waktu jadi dosen. Gimana menguatkan dosen yang tiap hari tugasnya memberikan pembelajaran. Ingat ya, kita sedang mendidik anak-anak bangsa untuk menjadi seorang hebat 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Iya. Dan kita perlu pastikan bahwa walaupun nama kita tidak ada di kampus, tapi nama kita ada di jejak-jejak mereka. Ayo apa yang mau kita tanam sama mereka? Kan Bendino pikirannya, ayo jejak apa yang mau kita tanam sama mereka? Cerita indah apa yang kita install kepada mereka? Supaya nanti pada saatnya kita unduh 20 tahun, 30 tahun yang lalu, bahwa di situ ada nama listing kita. Itu menciptakan figur. Artinya dosen juga harus perspektifnya punya. Oh, nah, itu iya. yang kadang Itu kan kita itu mundur lagi berarti. kalau dosen hanya textbook, Iya, udah nggak Betul. masanya. Maksudnya kalau sudah kita bicara seperti ini, bahwa nanti definisi dosen itu sebagai modeling, itu udah clear gitu. Modeling Gitu. yang tadi disampaikan Ristek Dikti ya. Ini pendidikan yang berdampak ya di sini. Iya betul. Itu udah selesai sana posisinya. Bapak ngajarin misalkan e-commerce gitu. Bapak udah buat e-commerce belum? Aduh. Nah, itu kan gagal pemimpin itu di modeling. Iya. Karena Bapak dia hanya teori nih. Iya, karena dia tidak pernah melakukan itu. Kan itu masalahnya. Iya. Jadi dari hal-hal itulah kalau kita sudah bicara di fase ini, itu yang banyak kegagalannya. Akhirnya organisasi itu jadi mati, Iya. Kampus jadi Nggak mati. nggak bernilai. Nggak ada ruhnya gitu loh. Nilainya. Iya. Ruhnya nggak ada nilainya. Iya. Empatinya. Kenapa kok para mahasiswa selalu bilang begini? Ini kok penjelasannya nggak ada ruhnya ya? Pada slide-nya sama. Protap mendrivernya sama. Do and don't-nya harus begini, flow-nya sama. Ya. Nah, itu akhirnya terbedakan karena memang ya beda dosennya itu, pemimpinnya. Bagaimana dia membangun dirinya? Apakah dia itu memang membangun kepemimpinannya sebagai seorang pendidik itu dengan ruh, atau dengan hanya sebuah activity yang di situ nggak ada nilainya? Nah, maka itu akan terasa buat siapapun orangnya yang akan berinteraksi dengan kita. Gitu dong. Ya, jadi banyak cara bagaimana agar oksigen dominan ini terus dihempaskan dalam timnya gitu. Iya. Memang di zaman Rasulullah juga ya. Iya. Sebagai pemimpin itu yang menghidupkan peradaban. Betul. Gitu ya. Pelajaran praktis mungkin apa yang mungkin paling relevan ya untuk pebisnis hari ini. Nah, untuk pelajaran sirah nabiyah kan banyak sekali ya. Iya. Rasulullah itu pebisnis loh ya. Iya, betul. Nah, salah satunya ya menerapkan kepemimpinan menghidupkan peradaban yang luar biasa sampai sekarang kan. Iya. Peradaban di zaman Rasulullah ya kita pakai gitu. Jadi
Rasulullah itu mampu menghidupkan peradaban itu karena memberikan sebuah harapan kepada para sahabatnya. Jadi pada waktu Rasulullah itu katakanlah umatnya masih sedikit, itu sudah menunjuk Istana Putih Kisra, Istana Putih Kisra, Istana Merah Romawi. Itu ada 2 dinasti peradaban yang akan kita kuasain. Padahal umatnya masih 2. Dia mampu menyampaikan sebuah inspirasi gitu. Iya, sama juga si Sinek mengatakan bahwa pemimpin hebat itu adalah orang yang mampu menceritakan masa depannya sedetail masa lalunya. Nah, kita itu paling pintar menceritakan masa lalu. Dulu saya susah, makan pun harus begini. Nah, pemimpin yang hebat itu harus mampu menceritakan seperti itu. Nanti nih saya 10 tahun ke depan rumah saya ada 3, 1 di daerah Permata, 1 fasih menceritakannya itu. Ya, karena anak 4, satu nanti sekolah di mana, satu di mana lulusan Harvard, satu lulusan ini lulusan. Ngomongnya udah orang bilang koyok koyok itu kemampuan dia membaca masa depan tuh seperti itu. Sama juga kenapa Rasulullah itu para sahabatnya percaya? Ya mampu menggambarkan bahwa ini akan gimana bayangkan di tanah padang pasir yang seperti itu tiba-tiba cerita peradaban itu kan kalau enggak pandai-pandainya seorang pemimpin yang ulung menceritakan meyakinkan, mana ada yang percaya gitu. Tapi ingat, kenapa banyak orang percaya seperti itu pada waktu kondisi alamnya seperti itu? Dia siapapun tahu dalam sejarah itu bahwa orang yang menyampaikan masa depan ini al-amin. Kuncinya di situ. Nah, kalau dosen memberikan harapan itu kepada timnya, tahu dia, memang anak-anaknya sukses. Dia memang PhD-nya begitu, dia memang karirnya bagus. Iya, siapa sih nggak percaya? Di sini akan ada banyak kehidupan. Nah, kalau kita ngomong di sini akan banyak kehidupan, kita yang nggak hidup ya kan nggak bisa dong gitu. Jadi harapan-harapan terus itu semuanya sekali lagi saya sepakat dong bahwa itu memang akan muncul dari seseorang yang apakah dia memang betul-betul sudah mempersiapkan untuk itu gitu dan nampak di dirinya. Ya kalau nggak ada siapa yang percaya dok, walaupun dia cerita kayak gimana pun juga, gitu loh. Itu yang akhirnya orang itu merasa merasa yakin, merasa safety terkait dengan apa yang memang disampaikan oleh pemimpinnya. Dan itu yang membuat akhirnya organisasinya hidup terus, karena dia selalu menguatkan bahwa teman-teman jangan pernah lelah. Kita sedang menunggu sesuatu, kita menuju sesuatu. Kita akan begini. Percaya mereka akan menjaga terus stamina-nya. Kenapa? Karena pemimpinnya mampu menghidupkan suasana, menghidupkan harapan, menghidupkan semua impian kita, impian timnya. Dan dimulai dari memang impiannya leadernya udah kelihatan. Iya. Makanya selalu saya bilang ke teman-teman semua, teman-teman, saya betul-betul ingin bahwa Anda merasakan apa yang saya rasakan. Saya kepingin teman-teman itu melalui bisa bahagia seperti yang saya rasakan. Tapi nggak perlu melalui perjalanan sepanjang saya gitu. Maka ayo buatlah polanya, patternnya supaya Anda bisa berbahagia, sukses jauh lebih cepat dan lebih besar daripada saya misalnya. Nah, berarti kan memang taruhannya ada di kitanya dulu dong. Kalau itu nggak mampu kita tunjukkan sama mereka, ya nggak bisa ngasih harapan. Termasuk menghidupi juga gimana? Ayo teman-teman, kita harus hidup di perusahaan kita ini. Aduh gimana Pak Bapaknya Senin Kemis gak mau hidup, apalagi kita gitu. Nah itu dong seperti itu. Jadi artinya memang dari bertahan ke bertumbuh, survive, revive atau thrive gitu ya. Butuh framework. Nah ini yang leader harus punya kan. Ini loh pola pikir juga mindset yang tentunya akan dihembuskan rohnya kepada tim gitu ya. Sehingga kebiasaan tadi ya, habit yang akan merubah jiwa gitu ya kan bisa mengena ke timnya ya. Itu tentunya akan perlu effort gitu ya. Betul. Abi ya. Nah, gimana mungkin Abi terkait dengan mungkin engineering of soul-nya gitu. Iya. Jadi kepemimpinan yang menghidupkan itu apa? Itu adalah kekuatan moral dan spiritual. Nah, ini 10-nya ini. Ya mohon maaf ya. Kan kalau sesuai bicara dengan contoh dan teladannya didelok aja moralnya gimana? Moralitasnya dia. Terus spiritualnya gimana?
Ini kalau itu nggak nampak kan juga berat dong, kepemimpinan yang menghidupkan itu cuman itu modalnya kok. Ya, moralitasnya seperti apa, spiritualitinya seperti apa. Nah itu yang akhirnya menjadi catatan penting buat teman-teman, buat tim kita untuk apakah mampu pemimpinnya itu menghidupkan diri kita. Nah kalau itu bermasalah Pak, wah ya kurang. ujungnya balik ke transaksional lagi, kelelahan lagi gitu loh. Itu sudah Kan kepemimpinan yang transformasional. waktu lelah itu kan sebenarnya bukan bicara lelah fisik dia, lelah batin loh. Lelah mental dia. Kan itu sebenarnya. Oh kalau misalnya, kenapa banyak akhirnya mereka itu kelelahan-kelelahan yang tidak bisa selesai dengan healing? Ya, perlu proses panjang. Ya, selama dia memimpin ya itulah kewajiban dia ya. Artinya Iya. leader itu akan ya tadi Mm-mm. Abi katakan ya, sejarah berulang. Mm-mm. Ya betul. Nah, itu ya. Artinya Ya. ini terus kita bisa mencari sosok-sosok yang sudah Iya. mungkin Mm-mm. tokoh-tokoh ya, Hmm. yang sudah sukses lah. Ya, kalau di dunia tadi sudah sebutkan banyak ya. Betul betul. Tokoh-tokoh seperti Steve Jobs, Steve Jobs, seperti ya. Elon Musk Elon ya. Nah, itu yang kepemimpinan modern ya. Iya, iya. Artinya yang terus memberikan nafas kepada timnya gitu ya. Betul. Artinya memang itu kalau kita tarik benang merahnya kan ya, harapannya ya kita setidaknya kalau memang tidak seperti nggak mungkin kan 100% mencontoh ya. Betul betul betul. Artinya Ya. leadernya yang kita tanamkan dalam kepemimpinan di organisasi, di korporasi atau di UMKM itu ya setidaknya bisa Iya. api itu bisa. Kan kita bicara pattern ini kan. Nah, Bisnis is pattern. Bisnis itu bicara pola. Ya. Hidup itu juga bicara pola. Polanya apa? Bagaimana Rasulullah itu memberikan nafas kehidupan, nafas harapan, ya, gitu loh. peradaban. Ya, nafas peradaban. Sama juga, Elon Musk kan sama juga memberikan nafas peradaban, nafas kehidupan buat timnya. Kita akan ini. Nah, oleh karena itu, kata kuncinya akhirnya adalah nggak bisa kita memimpin hanya dengan kepala, Dok. Iya. Kita memimpin perlu dengan hati dan jiwa. Iya. Gitu. Nah, itu yang Keluhnya di situ. di dalam itu. Jadi nggak bisa. Ya, kalau kepala tuh ya lelah itu akhirnya. Iya. Lelah itu. Artinya bisa di ini ya, bisa diukur ya. Nafas organisasi itu bisa diukur ya. Iya. Metrik keras dan lunak ya untuk mengukur denyut Nadi nadi organisasi. kepemimpinan itu kan psikologi safety ya, kemudian voluntary advocacy healthy score gitu ya. Ini kan leading indikatornya bisa dilihat gitu ya. Kan diukur. Iya. Segala sesuatu yang nggak bisa diukur kan nggak bisa diatur. Termasuk juga banyak orang yang tidak mau mengukur kepemimpinannya, Dok. Nah, ada di sini ya. Loh, ada jelas. Kalau dibicara tentang 5 level leadership kan sudah ada. Nah. Bahwa level 1 apa, level 2 apa, level 3, level 4, level 5. Nah, sama juga dengan itu. Bagaimana kebahagiaan seseorang, bagaimana terus keyakinan masa depannya. Itu kan semua bisa diukur. Nah, itu kan bagaimana itu semuanya akan tampak direpresentatifkan oleh leadernya. Nah. Oh, dia nggak yakin akan masa depan. Kok mengajak orang lain untuk mengajak masa depan. Gitu kan? Ya, jadi benar ini ya. Jadi tidak mungkin ya menyalakan api di hati orang lain ya kalau apinya padam di hati kita. Nah, Gitu ya. itu. Artinya tadi rutinitas recharge Iya. ya, spiritual, mental, fisik. Moral, ya. Nah, itu perlu terus selalu dinyalakan. Kesinambungan. Ya. Makanya nanti itu akhirnya bagaimana the power leadership itu kekuatannya bagaimana dia api itu jangan sampai padam. Nah, api jangan sampai padam itu ya, spiritnya nanti oksigennya juga itu bukan berarti bahwa dia nggak pernah padam. Ya tetap akan beginilah fluktuatif manusia itu kok. Tapi bagaimana dia itu secara sadar untuk bisa menjaga api lagi itu, bahkan bisa menguatkan lagi untuk lebih membara lagi. Kenapa? Karena dia perlu berpikir bahwa api ini bukan untuk saya. Ya. Api ini adalah juga untuk menguatkan tim saya, memberikan harapan hidup kepada sekitarnya. Oksigen yang saya hembuskan ke perusahaan saya itu bukan serta-merta karena saya supaya hidup survive sendirian, tapi banyak orang yang di situ harus saya hidupin. Nah, itu yang akhirnya ujung-ujungnya kepada apa yang disebut dengan namanya abundant mindset. Bagaimana kita punya pola pikir kebermanfaatan, bahwa hidup sebenarnya sudah bukan hanya urusan dengan saya, tapi dengan orang banyak. Itu yang harus Iya. ditanamkan gitu ya. Jadi kalau bisa disampaikan ini Abi, keputusan-keputusan kecil harian yang berdampak besar pada moral, kepada kepercayaan tim itu kan terus
dinyalakan nanti. Iya betul. Makanya dimulailah dengan hal yang kecil untuk membangun karakter sesuai konsisten. Sedikit-sedikit apa? Ya. Pertama misalnya, ayo kita mulai yang paling sederhana adalah untuk selalu bicara tentang kejujuran. Ini pahit dalam proses panjangnya, tapi bagaimana kita membiasakan hal-hal kecil. Terus yang kedua, in time, atau kalau belum bisa on time lah. Ayo bisa nggak kita mulai melakukan untuk datang lebih awal, berjanji tepat waktu. Itu kan langkah-langkah kecil sebenarnya konsisten yang membentuk karakter. Dan tanpa sadar teman-teman, kalau itu dilakukan dengan istiqomah, itu membuat Anda jadi sangat tangguh itu di situ. Ya. Gitu loh. Tempa ya. Iya. Nah, cuman teman-teman tidak pernah melihat bahwa sesuatu yang besar, yang hebat itu selalu dimulai dari yang kecil. Gitu loh. Dan ingat, kecil konsisten, lama-lama menjadi kuat dan besar. Itulah yang dikatakan bahwa pertumbuhan itu setiap hari, bukan dalam satu hari. Karena nggak mungkin konsistensi, karakter, dan ketangguhan itu dibentuk dalam sehari dong. Ya. Pasti butuh waktu yang panjang seperti itu. Ya. Jadi bisa sebelum kita mengakhiri, ada pesan mungkin untuk para pemimpin muda, para calon pemuda ini ya, agar tentunya dalam lelah secara batin ya, agar kembali hidup ya, dan tentunya bisa menghidupkan orang lain gitu ya. Itu harapannya seperti itu. Pesan mesti disampaikan. Ya, jadi teman-teman semuanya, kepemimpinan sejati, kekuatan sejati itu ya dari sebuah organisasi, baik itu di keluarga atau di perusahaan ya, ataupun di dalam organisasi, itu bukan hanya sekedar produk ya, bukan hanya sekedar profit ataupun posisi ya, tapi yang paling penting adalah jiwa kepemimpinan ya, yang menyalakan ya kehidupan di sekitarnya ya. Dan itulah yang membuat akhirnya organisasi itu dia punya ruh, dia punya nilai. Sama juga di keluarga, sama juga di masyarakat. Bagaimana kita itu memberikan sebuah kehidupan lingkungan kita dan kehidupan. Ini banyak teman-teman kehidupan organisasi ataupun dalam keluarga ini yang betul-betul, mohon maaf ya, bukan hanya mati suri, tapi betul-betul mati. Memang tidak ada kehidupan, tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya. Jadi hanya seonggok organisasi, hanya seonggok perusahaan. Tapi kalau kita masuk di dalamnya itu gersang, dan kita merasakan itu. Disitulah kenapa pemimpin perlu membangun dirinya dengan cukup hebat, supaya dia mampu punya engine, supaya dia mampu punya api kepemimpinan, dan dia punya oksigen kepemimpinan, sehingga dia bisa tularkan, dia bisa hidupkan di sekitarnya, sehingga orang merasakan dampak yang dirasakan terkait dengan keberadaan kita. Dan itulah, bukankah itu doa yang selalu kita minta, bahwa sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat sekitarnya. Itu luar biasa, Bi ya. Hari ini kita banyak belajar ya sama Bi Darwis di episode ketiga ya, bagaimana ruh kepemimpinan dibawa oleh seorang pemimpin, seorang leader ya. Jadi bisnis ya, atau organisasi itu bertahan dengan kepala ya, tapi bertumbuh dengan hati. Gitu ya. Jadi pemimpin fightingnya dengan kepala, tapi ingat pertumbuhannya dengan hati. Artinya pemimpin sejati bukan hanya mengelola hasil, gitu ya. Ia menghidupkan manusia ya, yang menggerakkan hasil itu. Dan untuk Anda semua ya, teruslah menjadi oksigen bagi tim Anda. Ya, menyalakan jiwa dan membangun peradaban. Terima kasih Abi. Luar biasa di episode yang ketiga di Enham Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.